Pak Widodo ditemani dengan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Pak Widodo, oke. Saya langsung ke Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang, karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa, dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya. Ya. Jadi saya Bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. Saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001. 2001. Ya, sebelum jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Ya. Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya bisnis mungkin atau apa Pak? Ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Ya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya? Terakhir 2014. Artinya sampai capres pertama kali, periode pertama Pak Jokowi itu, Pak Widodo masih membantu? Masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai mic ya, mohon. Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan pada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di barisan Jokowi, sampai saya juga masuk di KSP. Kita masih Anda sempat di KSP, berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu, ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat, karena saya di dalam, melihatnya seperti itu. Ada apa kok terus pecah kongsi dengan partai kami? Jadi begini, saya sebelum membahas ini, saya mau ceritakan dulu masa ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko, bahwa pada 2005, Jokowi itu pakai dua dokter Andes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang dokter Andes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana, sehingga itu berjalan sampai detik ini. Itu kalau kita mau melihat. Jadi kami jadi bimbang ya, selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 ke 2005. Nggak ada kita dapat info bahwa dia ke UGM. Tapi kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota, 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membangga-banggakan di gambarnya, di fotonya bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu, nggak ada undangan untuk Mapala itu. Nah, kita mendapat penjelasan juga dari F.X. Rudi, ketua DPC, bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko. Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public expose supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini kalau Jokowi memang benar punya ijazah asli lulusan UGM. Kenapa tidak ditunjukkan sampai bertahun-tahun? Sepertinya Jokowi tidak punya niat baik, beserta pendukungnya merasa bangga memasukkan orang ke penjara dengan ijazahnya yang tidak jelas. Kalau benar punya ijazah asli lulusan UGM, tunjukkan, selesai. Satu-satunya mantan presiden membuat gaduh apa? Dak malu. Ya, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini kalau Jokowi benar-benar mempunyai ijazah
hasil lulusan dari UGM, mengapa tidak mau menunjukkan ijazahnya tersebut di persidangan? Ya, mungkin saja Jokowi malu menunjukkan ijazah. Memang dia mempunyai ijazah, tetapi dia malu menunjukkan kalau di depan persidangan, ya. Karena ijazahnya tersebut bukan milik dia, melainkan milik orang lain. Dari situ kita lihat seperti diletakkan foto yang ada di ijazahnya tersebut memang bukan milik dia, tidak mirip dengan muka dia sendiri, ya. Makanya dia malu dengan menunjukkan ijazah tersebut di depan publik. Jadi teman-teman, ini semua hasil pembohongan yang dia lakukan. Jadi mengapa bisa terjadi hal tersebut? Ya, karena dia juga mau membohongi rakyat, ya, memakan uang rakyat. Jadi teman-teman, jangan lama-lama, seret secepatnya si Jokowi ke pengadilan agar rakyat Indonesia bisa tenang. Ya, jelas teman-teman, ketika Pak Jokowi ini sudah diseret atau secepatnya si Jokowi dipenjarakan, maka para rakyat ini akan semakin sangat senang karena semua para pembohong yang ada di Indonesia itu sudah selesai atau sudah diseretkan ke penjara. Ya, jadi teman-teman, semoga secepatnya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan persidangan atau di depan pengadilan. Ya, jadi semoga masalah ini bisa secepatnya selesai, kata mereka, ya teman-teman. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini mudah-mudahan cepat disidangkan perkara ijazah ini biar tidak banyak komen yang membingungkan, ya teman-teman. Mudah-mudahan secepatnya ya disidangkan hasil ijazah Jokowi ini biar negara kita ini semoga tenang-tenang saja dan aman saja, tidak mempunyai seorang pembohong yang sangat banyak dosanya. Jadi teman-teman, gimana pun dibahas berkali-kali mengenai ijazah Pak Jokowi, tidak ada gunanya kalau ijazahnya tidak dimunculkan baik di pengadilan atau di kepolisian secara resmi. Sulit untuk diubah kalau hobinya pembohong. Ya, jelas teman-teman, bagaimanapun kita membahas semua tentang pemalsuan ijazahnya tersebut. Kalau Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya di depan persidangan maupun di depan kepolisian secara resmi, ya, kita tidak bisa mengambil tindakan karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya di depan persidangan maupun di depan kepolisian, maka kita tidak bisa mengambil tindakan atau kita tidak bisa mengadili dia sendiri karena tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya. Ya, jadi teman-teman, ibarat uang ijazah Jokowi harus diterawang, diraba dan diteliti secara analogi. Ya, jadi kasus ijazah Jokowi ini telah membuat gaduh masyarakat Indonesia dan sudah banyak makan korban. Ya, jelas. Karena gara-gara kasus ijazah Jokowi, maka semua orang atau warga negara Indonesia banyak yang terlibat akan korbannya, ya, karena memakan uang Jokowi untuk membela Jokowi dengan kebohongannya sendiri. Jadi, buat para pembela pembohong Jokowi ini supaya bisa sadar bahwasanya itu hal yang tidak baik di depan rakyat, ya. Nanti pada akhirnya kalian akan menerima karma. Jadi jangan memakan uang haram seperti itu teman-teman, karena membela suatu kebohongan itu pasti suatu saat nanti akan terbongkar, ya teman-teman, suatu kebohongan yang telah kita lakukan atau telah membela kebohongan. Jadi semoga para hukum atau para penegak hukum bisa mengadili yang membela suatu kebohongan Jokowi ini dan menyeretkan mereka ke penjara karena sudah melakukan hal yang tidak baik atau hal yang ketidakjujuran dan membela kebohongan. Jadi teman-teman, kalau Jokowi punya ijazah harusnya tidak perlu diumpetin, tunjukin aja ijazahnya agar kegaduhan ijazah segera selesai, jangan seolah-olah disengaja agar gaduh terus, ya. Jadi teman-teman, teramat sangat biadabnya ternyata benar kepalsuan dan asli palsu ijazah Jokowi tersebut. Ya, mereka sudah mengetahui bahwasanya kebiadaan Jokowi ini sangat
benar-benar kepalsuan ijazahnya tersebut. Ya, bagaimanapun caranya menyembunyikan pasti akan suatu saat nanti terbongkar dengan sendirinya. Jadi salah satu indikator cinta tanah air adalah berani menunjukkan kejujuran terhadap identitas diri termasuk dokumen ijazah sebagai penjabat negara, jangan bikin gaduh. Ya, kalau memang Jokowi ini benar-benar cinta dengan negara Indonesia, maka dia tidak takut menunjukkan identitasnya atau termasuk dokumen ijazahnya tersebut di depan rakyat atau di depan persidangan ya. Jadi kalau memang dia mempunyai rasa memiliki negara Indonesia, maka dari situlah kita ketahui bahwasannya Jokowi ini benar-benar tidak mau menunjukkan ijazahnya karena dia takut kalau terbongkar suatu kebohongan yang telah dia lakukan. Ya, dia takut kalau dia diseretkan di penjara. Jadi teman-teman, semoga Pak Jokowi bisa segera mungkin menunjukkan ijazahnya di depan persidangan biar Indonesia tidak tergaduh lagi. Ya, jadi Jokowi raja tipu-tipu, Gibran tamatan SMP dipaksa bapaknya dan MK, Gibran tidak layak jadi wapres, Gibran beban negara lebih baik mundur bukan malu-malui adili Jokowi. Jadi Jokowi ini juga sudah tahu membohongi rakyat, malah dia ngasih anaknya sebagai atau mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden. Ya, ternyata Gibran ini tidak mempunyai ijazah SMA atau hanya memiliki keterangan kursus saja ya. Dia sebenarnya hanya tamatan SMP. Jadi tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ya, calon wakil presiden. Jadi teman-teman, semoga Gibran secepatnya akan dimakzulkan atau dimundurkan diri supaya tidak dibuat malu dirinya sendiri. Ya, terpaksa Gibran harus menuruti kata bapaknya karena bapaknya yang menghakimi dia. Jadi teman-teman, di mana otaknya Jokowi melihat rakyat pada ribut hanya segegara ijazahnya, presiden yang dikenal hobi pencitraan bahkan yang hoax pun dipamer. Jadi kenapa ijazah yang jadi kebanggaan setiap orang malah nggak mau ditunjukkan? Ya, itu hasilnya. Bahwasanya Pak Jokowi sudah berbohong, tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya.